Selamat malam rekan-rekan, khususnya rekan-rekan yang bergabung di P5I, Perkumpulan Profesi Pengacara dan Praktisi Pajak Indonesia. Malam hari ini kembali kita bertemu untuk mendiskusikan trending topik yang masih menjadi pembicaraan banyak orang, khususnya yang berkaitan dengan Cortex. Salah satunya adalah tulisan yang dimuat di dalam inilah.com, di mana dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa layanan Cortex DJP banyak masalah. IWPI desak Sri Mulyani dan Suryo Utomo mundur. Nah, ini luar biasa rekan-rekan ya. Kita akan sama-sama melihat tulisan daripada inilah.com yang meminta supaya Sri Mulyani dan Suryo Utomo mundur melalui keterangan daripada IWPI. Jadi kita akan lihat sama-sama kenapa kemudian IWPI atau Ikatan Wajib Pajak Indonesia meminta Sri Mulyani dan Suryo Utomo mundur ya. Jadi rekan-rekan perlu ketahui bahwa IWPI itu berbeda dengan IKPI ya. Dan perbedaannya sangatlah sederhana sekali ya, di mana IWPI ada W dan kemudian IKPI ada K ya. Jadi IWPI adalah Ikatan Wajib Pajak Indonesia, sementara IKPI adalah Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ya. Ikatan Wajib Pajak Indonesia atau IWPI melalui Ketua Umumnya Rinto Setiawan mendesak Menteri Keuangan Menkyu Sri Mulyani dan Dirjen Pajak Suryo Utomo Legowo mundur dari jabatannya. Jadi rekan-rekan, IWPI minta supaya Dirjen Pajak dan Menkyu mundur dari jabatannya. Kenapa? Desakan ini muncul sebagai respon terhadap berbagai masalah serius yang terkait dengan implementasi aplikasi Cortex yang diluncurkan pada 1 Januari 2025. Jadi rekan-rekan tahu bahwa Cortex itu sudah launching tanggal 1 Januari 2025, namun masih menuai beberapa kontroversi karena Cortex itu tidak bisa running well ya. Dari catatan kami sebelumnya ada beberapa masalah, antara lain satu mengenai masalah login, kedua mengenai masalah sertel atau sertifikat elektronik, dan yang ketiga adalah mengenai masalah penerbitan faktur pajak. Rinto menambahkan ada dugaan kuat bahwa jabatan Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak habis sejak 1 November 2024. Belum bergesernya posisi Dirjen Pajak diduga melanggar PP nomor 2 tahun 58 tentang penggantian pegawai yang menjabat jabatan penting. Jika itu benar, maka Sri Mulyani harus bertanggung jawab. Jadi menurut Ketua Umum IWPI, harusnya posisi Dirjen Pajak itu sudah expired berdasarkan PP 2 tahun 1958. Ya. Selain itu, kata Rinto, sejumlah keputusan penting sektor pajak terancam ilegal. Kenapa bisa begitu? Kita akan lihat keterangannya. Jika dugaan habisnya masa tugas Suryo Utomo pada 1 November 2024 benar, konsekuensinya berat. Seluruh surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan, biasa disebut dengan SP2DK, atau surat perintah pemeriksaan atau SP2, surat perintah pemeriksaan bukti permulaan atau SP2 Bukper, dan kemudian surat tagihan pajak atau STP, dan surat ketetapan pajak kurang bayar khususnya atau SKPKB, sejak 1 November 2024 bisa tidak sah dan tidak berlaku. Jadi rekan-rekan, Pak Rinto selaku Ketua Umum IWPI ingin mengatakan, kalaulah benar jabatan Suryo Utomo itu telah habis 1 November 2024, maka pasca 1 November 2024, Dirjen Pajak tidak berwenang lagi ya untuk menerbitkan SP2DK, kemudian SP2, kemudian SP2 Bukper, kemudian STP dan juga SKPKB. Karena memang seluruh keputusan pejabat tersebut atau keputusan Dirjen Pajak tersebut diterbitkan atas nama Direktur Jenderal Pajak. Jadi Pak Rinto ingin mengatakan bahwa kalau jabatannya sudah tidak lagi berlaku, maka seluruh keputusan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak juga sudah tidak berlaku. Atas hasil kajian ini, kata Rinto, IWPI telah melayangkan surat resmi kepada Kementerian Keuangan atau Kemenkyu. Isinya kami meminta penjelasan soal ini, tapi hingga hari ini belum ada jawaban. Nah, harapannya rekan-rekan, Menkyu memberikan jawaban melalui surat, karena Menkyu sudah menerima permohonan dari IWPI. Dan kalau kemudian Menkyu tidak memberikan jawaban, maka tentunya ini akan menimbulkan polemik dan keresahan kepada wajib pajak. Kita mengetahui bahwa Ikatan Wajib Pajak tentu isinya adalah atau anggota-anggotanya adalah seluruh wajib pajak yang ada di Indonesia ya. Yang jumlahnya pastinya ya berjumlah kurang lebih 70 juta wajib pajak ya. Karena memang ikatannya adalah ikatan wajib pajak ya. Yang jumlah persisnya nanti silakan ditanyakan langsung kepada Pak Rinto.
Tapi kalau ini tidak diberikan jawaban, maka ini menimbulkan keresahan kepada wajib pajak. Terkait banyaknya masalah dari aplikasi layanan pajak Cortex yang dikeluhkan para wajib pajak, menurut Rinto menjadi tanggung jawab dari Dirjen Pajak dan Menkyu. Wajar jika publik mempertanyakan proses tender pembangunan Cortex yang menelan dana 1,3 triliun. Dana 1,3 triliun ini pernah juga disampaikan oleh Guru Gembul dalam podcastnya dengan kami, dan justru beliau juga menyampaikan keheranannya karena biaya Cortex yang sangat luar biasa mahalnya, tapi kemudian ada kejadian crash dan juga ada kejadian malfunction. Dan ini dipertegas lagi oleh Ketua Umum IWPI, Saudara Rinto Setiawan, yang dalam tulisan ini mengatakan bahwa biaya Cortex 1,3 triliun ini sangatlah tidak bisa ditoleransi, dan oleh karenanya Dirjen Pajak dan Menkyu itu harus bertanggung jawab. Dalam proses tender pengadaan aplikasi Cortex, muncul dugaan kuat bahwa PwC, Deloitte, dan pemenang tender LG CNS Qualisoft memiliki relasi bisnis yang erat. Jadi, menurut Ketua Umum IWPI, pemenang tendernya ini mempunyai networking yang erat ya, dan mempunyai hubungan yang sangat dekat ya. Jadi menurut Ketua Umum IWPI, pemenang tender ini kemudian bukan merupakan pihak-pihak yang kemudian tidak saling kenal ya, tapi menurut beliau mempunyai relasi bisnis yang erat. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya kolusi dalam pemenangan tender yang seharusnya dilakukan secara transparan dan akuntabel. Keberadaan hubungan bisnis yang dekat antara perusahaan-perusahaan ini dapat memengaruhi integritas proses tender dan menciptakan ketidakadilan bagi peserta lain. Selain itu, reputasi PwC juga patut dipertanyakan, terutama setelah terlibat dalam skandal pajak di Australia dan Inggris. Jadi Ketua Umum IWPI ingin mengatakan ada catatan sehubungan dengan reputasi PwC. Dalam beberapa laporan, PwC diduga membantu klien-klien elitnya untuk memanipulasi pajak yang mengakibatkan keraguan terhadap kredibilitas mereka sebagai agen pengadaan untuk proyek besar seperti Cortex. Jadi rekan-rekan, kalau informasi ini benar, tentu pengadaannya itu patut dipertanyakan keabsahannya. Apalagi nilai proyek yang sangat besar ya, 1,3 triliun. Menurut kami, tentunya kalau ini benar ya, kalau benar, maka proses tendernya itu juga menjadi tidak sah ya, atau perlu dipertanyakan. Dengan latar belakang tersebut, banyak pihak merasa bahwa penunjukan PwC dalam proyek ini tidak hanya merugikan kepercayaan publik, tetapi juga berpotensi membawa dampak negatif bagi sistem perpajakan Indonesia. Ya tentu ya rekan-rekan. Jadi kalau misalnya sistemnya saja sudah tanda petik patut diduga dikondisikan, maka tentu ini akan memberikan presiden buruk bagi sistem perpajakan di Indonesia. Bisa jadi di dalam sistemnya juga tidak kemudian memuat fitur-fitur yang memberikan rasa keadilan. Contohnya yang pernah kami sampaikan, apakah di dalam Cortex itu ada fitur perekaman elektronik audiovisual pada saat pemberian keterangan yang dituangkan dalam BAPK, atau perekaman atau peliputan elektronik audiovisual pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Nah, kalau perekaman itu, khususnya perekaman pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan tidak bisa diupload di Cortex, maka kemudian dugaan kesewenang-wenangan itu yang dilakukan oleh fiskus atau pemeriksa pajak masih tetap ada. Dan oleh karenanya, pemeriksaan pajak atau pembahasan akhir itu menjadi tidak bermanfaat kalau kemudian koreksi itu dipaksakan dan yang berdampak kepada SKP yang merugikan wajib pajak. Terkait kendala dalam implementasi Cortex, Dirjen Pajak Suryo Utomo meminta maaf. Dia memastikan Cortex merupakan sistem yang prudent dan memudahkan para wajib pajak. Ya, jadi Dirjen Pajak hanya memastikan bahwa Cortex merupakan sistem yang prudent dan memudahkan para wajib pajak. Ya, itu kan hanya pernyataan saja gitu ya, lip service, tapi kenyataannya kan nggak begitu ya. Jadi saya pikir pernyataan ini belum bisa divalidasi kebenarannya, karena memang empiriknya tidak sesuai dengan pernyataan begitu ya. Cortex adalah alat untuk mempermudah memberikan pelayanan kepada wajib pajak, mudah daftar, mudah bayar, mudah lapor, dibuat semudah mungkin dengan sistem yang tetap prudent, ujar Suryo Utomo. Nah, tentu lagi-lagi ini adalah hanya pernyataan dan tentu harapan, tapi kenyataannya belum seperti yang disampaikan tadi. Ia menegaskan Cortex tidak dibangun secara instan. Pembangunannya dilakukan 4 tahun dan dipayungi Perpres 40 tahun 2018. Secara umum, Cortex dirancang melalui pembangunan sistem informasi yang berbasis Commercial of the Shelf atau COTS, disertai dengan pembenahan basis data perpajakan. Lagi-lagi, Dirjen Pajak ingin mengatakan bahwa
sistem Cortex itu dibangun sudah cukup lama, 4 tahun yang lalu, dan ada dasar hukumnya, Perpres 40 tahun 2018, meskipun tidak ada cantolan undang-undangnya, hanya dari Undang-Undang Dasar 1945 langsung kepada Perpres, dan menurut kami itu tidak seharusnya demikian karena ada hierarki yang dilalui. Namun demikian, itu adalah bukan satu-satunya saja yang dilanggar, karena memang undang-undang tidak mengatur mengenai Perpres, khususnya undang-undang KUP. Jadi seharusnya Perpres 40 2018 itu tidak ujuk-ujuk lahir ya, tapi kemudian harus diatur terlebih dahulu setidak-tidaknya dalam Undang-Undang KUP. Dan kemudian Dirjen Pajak juga mengatakan bahwa sistem yang digunakan itu adalah sistem yang COTS gitu ya. Apapun maknanya, mungkin maksudnya adalah sistem yang cukup canggih, namun faktanya tidak memberikan kemudahan, justru kepusingan kepada wajib pajak. Sistem yang sebelumnya dipakai, SIDJP ya, atau Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak, tidak terintegrasi dan bergerak terpisah-pisah. Setiap tahun juga terjadi peningkatan beban kerja. Misalnya dalam setahun lalu setidaknya 770 juta faktur pajak diadministrasikan oleh sistem milik DJP, ungkap Suryo. Jadi, Dirjen Pajak ingin mengatakan bahwa SIDJP atau Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak sudah obsolete atau sudah tidak lagi bisa memenuhi kebutuhan perpajakan ya, karena setahun saja setidaknya ada 770 juta faktur pajak yang diadministrasikan, dan oleh karena itu perlu pembaharuan sistem perpajakan, maka dibuatlah Cortex ya. Namun ternyata Cortex juga tidak bisa maksimal. Oleh karena itu sebenarnya kami menyarankan supaya Cortex dan SIDJP itu berjalan secara simultan, namun tidak dilakukan oleh Dirjen Pajak karena mungkin Dirjen Pajak terlalu yakin dengan sistem Cortex yang menggunakan COTS, sehingga kemudian ketika terjadi error tidak ada backupnya, dan oleh karena itu menurut kami itu adalah kesalahan yang seharusnya tidak dilakukan oleh Dirjen Pajak. Demikian rekan-rekan yang dapat kami sampaikan sementara. Apabila rekan-rekan berpendapat video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe agar rekan-rekan bisa mendapatkan video yang lebih bermanfaat di masa yang akan datang. Demikian dapat kami sampaikan. Terima kasih, selamat malam, salam profesional.